Oke, baik, kita mulai saja untuk Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya buka terlebih dahulu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada madrasah Baitullah online di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kemudian tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, para peserta semua, peserta Madrasah Baitullah Online pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita nantinya akan dibersamai untuk materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita buka untuk forum kita di kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca kalimat tasmiyah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk materi kita pada kesempatan kali ini, insya Allah dengan tema menjaga ibadah sepulang haji atau umroh, sholat berjamaah ke masjid, memperbanyak sedekah, dan menambah kedekatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang akan disampaikan oleh beliau Ustazah Ida Nurlaila. Beliau adalah seorang penulis buku, juga merupakan direktur dari Wonderful Family Institute, pun juga dengan menjadi konsultan dan juga trainer JFC, dan juga menjadi pembina Sekolah Ibu Yogyakarta. Untuk itu, monggo untuk para peserta bisa mempersiapkan diri dan juga jangan lupa untuk presensi, baik itu nantinya di grup WhatsApp ataupun juga di chat Zoom. Mungkin untuk kesempatan kali ini, Assalamualaikum Ustazah Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustazah? Alhamdulillah sehat, ya, bahagia, gembira, dan bersemangat. Insyaallah. Baik, mungkin langsung saja nih, Ustazah, untuk kesempatan pagi hari ini untuk monggo bisa menyampaikan materi-materi untuk kesempatan pagi hari ini. Monggo, Ya, waktu baik. dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang sangat cerah di sini. Semoga di tempat saudara semuanya juga demikian. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih mengizinkan kita berkumpul dalam majelis yang berbahagia, majelis Madrasah Baitullah. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya. Semoga kita dilayakkan untuk menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma amin. Sahabatku semuanya, ini Madrasah Baitullah yang kesekian. Semuanya terkait dengan haji dan umroh, sehingga kita dilayakkan untuk senantiasa kembali mengunjungi Baitullah, baik melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Saya sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Ustazah Ani, ada Bapak Arini dan Pak Irwan, ada Kak Abidi dari Makassar ya, ada Bu Hertiwi, Masya Allah, Bu Hermin, ini sahabat saya, Mbak Dija, Ibu Rohana, Ibu Siti Fatimah, Ibu Dani, tetangga saya ya, Mas Wawan, dan juga Bu Yayu, ini saudara saya, Alhamdulillah. Semoga di waktu yang
datang lebih banyak lagi sahabat-sahabat kita yang bisa hadir. Saya minta maaf karena masalah teknis materi orang yang berangkat berhaji dan berumroh, yaitu mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan amal-amal utama. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdalu qala imanun billah wa rasulih qila tsumma madza qala jihadun fi sabilillah qila tsumma madza qala hajjun mabrurun. Nah, sahabatku semuanya, Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah. Dan Nabi menjawab, amalan apa yang Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, amalan apa yang paling afdal? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Lalu ditanya lagi apa? Kemudian apa lagi? Beliau menjawab jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur. Ini adalah jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari. Sahabatku semuanya, Masya Allah, ternyata menempati posisi yang ketiga ya setelah iman pada Allah, kemudian jihad. Nah, maka haji mabrur itu merupakan amal yang sangat utama. Dan dalam hadis yang lain bahwa haji mabrur juga merupakan jihad yang paling utama. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami juga harus berjihad? Kemudian Rasulullah menjawab tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Ya, dan tentu sekarang kita semuanya menginginkan untuk juga bisa mengunjungi Baitullah dalam menunaikan ibadah haji dan semoga juga diizinkan untuk menjadi haji yang mabrur. Dan sebagian sahabat di sini sudah menunaikan ibadah haji dan sebagian sudah menunaikan ibadah umroh. Yang belum diundang menjadi tamu Allah di Baitullah, saya doakan semoga sahabat juga segera diundang dalam waktu yang dekat dalam keadaan yang siap untuk mengunjungi Baitullah, beribadah, menunaikan rukun haji maupun rukun umroh. Nah, kita coba bahas sebentar untuk memotivasi kita tujuan utama, harapan utama bahwa amalan-amalan kita ini menjadi haji yang mabrur. Kita kulik lagi apa yang dimaksud dengan haji mabrur itu. Ibnu Khalawai berkata bahwa haji mabrur adalah haji yang makbul atau haji yang diterima. Dan ulama lain mengatakan haji mabrur adalah haji yang tidak dicampuri dengan dosa. Dan pendapat ini diambil oleh An-Nawawi. Nah, dalam pendapat yang lain, Al-Faruq berpendapat bahwa haji mabrur itu jika sepulang haji tidak lagi hobi melakukan maksiat. Ya, dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Arabi. Masya Allah ya. Inilah yang kemudian nanti akan menjadi landasan bagi kita ya. Apa yang kita lakukan pasca pulang dari haji maupun umroh. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, haji mabrur adalah jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Masya Allah. Apakah tanda-tanda tersebut ada dalam diri kita? Setelah teman-teman pulang dari umroh, apalagi setelah sekian tahun misalnya ya, berhaji atau umroh, qadarullah Allah izinkan Pak berhaji dan 11. Dan setelah itu beberapa kali kembali ke Baitullah dan semoga sahabat juga demikian karena hati kita akan tertaut kembali untuk datang ke sana. Bukan sekedar bolak-balik ke Mekah untuk menunaikan haji atau umroh, tetapi bahwa kita selalu merefresh keimanan kita dan mengharapkan ketika kita melakukan itu maka Allah menghapus dosa-dosa kita. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda,
umroh ke umroh sebenarnya semua amal ibadah kita, baik ketika kita di Mekah, di Madinah, di tanah suci, termasuk juga di Al-Quds, maupun ketika kita di tanah air, sebenarnya tujuannya hanya satu, yaitu agar kelak di hari kiamat kita diizinkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan, itulah yang kita harapkan. Maka kita harus mengerti posisi ini bahwa ibadah yang kita lakukan adalah wasilah. Wasilah kita untuk mendekat pada Allah, wasilah kita untuk mendapatkan senantiasa dalam ketaatan, sehingga bertambahlah terus ketakwaan kita, karena itulah kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah, dan juga bertambah terus kemanfaatan kita, karena itulah kemanfaatan yang membuat kita memiliki kemuliaan di sisi manusia. Nah, sahabatku, sekarang mari kita lihat apa saja tanda-tanda haji mabrur, agar kita bisa mengusahakannya, menjaganya pasca kita pulang dari haji dan umroh. Salah satu tanda yang diterima tersebut adalah beramal saleh melakukan perbuatan buruk, maka itu bahwa Allah tidak menerima amal perbuatannya. Ini ada di Lataiful Ma'arif. Nah, sahabatku semuanya, ini adalah parameter yang sangat sederhana. Makanya menunaikan ibadah haji, Ustadz Muslim Abdul Karim, beliau menyampaikan bahwa janganlah kita ini GR, bahwa setiap amal perbuatan kita langsung diterima oleh Allah. Tapi selalulah kita berdoa agar amal kita diterima, dan itu rangkaiannya, ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita habis sholat, kita berdoa agar sholat kita diterima. Kalau kita berdoa, kita kabul doa, kita minta pada Allah yang maha mengabulkan doa, agar doa kita diterima. Demikian pula di dalam amalan haji dan umroh ini, dan tanda-tandanya bahwa amal kita diterima adalah bahwa kita ini bertambah lagi, mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan lagi setelah amal tersebut. Jadi Allah tunjukkan jalan-jalannya. Kayaknya nggak ada putusnya bahwa Allah itu tunjukkan ini, tunjukkan itu. Kalau kemudian kita makin sibuk dengan amal-amal soleh setelah kita pulang haji dan umroh, semoga itu tanda-tanda bahwa umrohnya makbul, kemudian hajinya makbul, keduanya mabrur ya. Ini harapan-harapan kita. Baik, selanjutnya tanda bahwa hajinya mabrurnya itu saat menunaikan manasik dan juga tidak gemar bermaksiat setelah pulang haji. Pada saat di tanah suci, kita dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan demikian pula bahwa ketika di tanah air, kita pun sepulang dari haji dan umroh tidak merelakan diri kita bermaksiat kepada Allah, baik pada sisi pikiran kita, hati kita, perkataan kita, maupun perbuatan kita. Benar-benar kita seorang itu hajinya diterima adalah dia suka bersedekah. Dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang haji yang mabrur, beliau menjawab, suka bersedekah dengan bentuk materi, memberi makan, dan juga memiliki tutur kata yang baik. Jadi ini salah satu tandanya orangnya itu senantiasa suka bersedekah dan juga selalu memiliki tutur kata yang baik. Masya Allah ya. Lisannya itu selalu baca dengan zikir, lisannya selalu berkata-kata yang baik. Dan juga tanda diterimanya dan juga di antara tanda-tanda haji mabrur ini, menurut Hasan Al-Basri,
Haji mabrur adalah pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat. Dan juga beliau mengatakan tandanya adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan sebelum berhaji. Tentu kita semuanya punya kesalahan-kesalahan. Tentu kita semuanya sengaja atau tidak, sadar atau tidak, pernah melakukan keburukan-keburukan. Maka pasca haji dan umroh ini kita berharap kita diterima amal perbuatannya dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, dikatakan bahwa tanda diterimanya haji adalah meninggalkan maksiat yang dulu dilakukan, mengganti teman-teman yang buruk menjadi teman-teman baik, dan mengganti majelis kelalaian menjadi majelis zikir dan kesadaran. Jadi kita melihat ada beberapa tanda yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Orang meninggalkan yang pernah dilakukannya. Yang kedua, dia mengganti teman-temannya yang buruk dengan teman-teman yang baik, dan dia mengganti majelisnya. Dia di forum apa lebih seringnya? Forum hahaha, forum yang melalaikan gitu ya, atau dia menggantinya menjadi majelis zikir dan majelis untuk senantiasa melakukan muhasabah atau kesadaran. Nah, ini beberapa tanda-tanda bahwa haji kita, umroh kita diterima. Di antaranya adalah yang hal-hal yang saya sebutkan tadi semuanya. Nah, kita bisa mengukur, sahabatku semuanya, apakah itu ada pada kita. Jika belum, mari kita berjihad, kita usahakan bersama. Pada saat kita berhaji, pada saat kita berumroh, kita menjaga lisan kita untuk selalu mengatakan kata-kata yang baik. Maka sepulang dari itu pun jaga. Kalau ada orang yang suka marah sebelum pergi berhaji atau berumroh, semoga dia menjadi lebih bersabar. Bersabar dengan kesabaran yang luas, karena sudah diuji itu kesabarannya juga pada saat melaksanakan haji dan umroh. Ya, sahabat-sahabat yang sudah melaksanakan pasti merasakan ya bagaimana kita mengalami ujian-ujian kesabaran ketika berada di sana. Ketika di sana kita mengalahkan rasa malas kita untuk pergi ke masjid, untuk mendapatkan, agar kita bisa mendapatkan pahala sholat yang sampai 100.000 kali, maka kemudian kita benar-benar berjihad agar selalu bisa 5 kali sehari pergi ke masjid, maka semoga di sini pun kita juga senantiasa bersemangat untuk demikian. Kalau di sana kita selalu menjaga agar husnudon, karena kita takut bahwa dengan prasangka yang tidak baik saja, maka kemudian Allah akan langsung mewujudkan bentuk balasannya, maka semoga di sini pun pikiran-pikiran kita senantiasa terjaga untuk selalu hanya memikirkan yang baik-baik saja. Nah, bagaimana sekarang kita menjaga amal ibadah sepulang kita berhaji dan berumroh? Sahabatku semuanya, yang pertama tentulah mari kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Karena sebenarnya kita ini lemah. Yang bisa kita lakukan adalah kita minta kepada Allah agar kita dikuatkan di dalam melakukan ketaatan. Doa di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, sahabatku semuanya sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yaitu, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong pada kesesatan. Sesudah Engkau beri petunjuk pada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sungguhnya Engkau Maha Pemberi Karunia. Sahabatku, rezeki kita, ketika kemudian kita mendapatkan karunia berupa berangkat haji dan umroh, kemudian masih ditambah lagi sepulang dari itu, semoga dimudahkan, kita diberi taufik untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka kita berdoa agar hati kita yang sudah Allah izinkan mendekat dengan sedemikian rupa itu, jangan sampai condong kepada kesesatan sedikit pun. Dan kemudian kita minta pada Allah diberi petunjuk senantiasa, kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sahabatku semuanya, barangkali forum-forum seperti ini adalah jawaban Allah atas doa-doa kita untuk menjaga istiqomah kita. Dan kemudian kita mohon kepada Allah rahmat dari sisi Allah. Sesungguhnya
kita ini sangat berharap kepada rahmat Allah hadir dalam kehidupan kita siang dan malam, setiap harinya dalam semua tahapan usia kita, dalam semua aktivitas kita, hadir di dalam rumah tangga kita yang penuh diberi penuh dengan rahmat Allah, dan termasuk bahkan ketika kita sedang setelah kita wafat, kita pun paling lebih-lebih lagi berharap rahmat dari Allah agar dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Manusia barangkali dengan amal ibadahnya tidak cukup untuk menebus surganya Allah SWT. Tapi dengan rahmat Allah, semoga kita diizinkan menemui Allah, menemui Rasulullah di surganya Allah SWT. Karena sesungguhnya kita hanya bisa berharap kepada Allah. Doa itu jangan pernah kita lalaikan setelah kita melakukan ibadah-ibadah kebaikan. Tambahkan doa tersebut agar kita senantiasa condong pada kebaikan semata-mata. Demikian pula doa dari Nabi SAW, ya musabbital qulubi, sabit qulubana ala dinik. Wahai zat yang menetapkan semua hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan Sunan Ibnu Majah, dan kita berharap doa ini selalu kita amalkan. Hati manusia sangat gampang berbolak-balik. Nanti ketika kita akan melakukan sebuah amal perbuatan, selalu muncul dalam hati kita pertanyaan-pertanyaan, pertempuran yang harus kita selesaikan sendiri. Dan kita selalu berdoa agar tadi kita ditetapkan bahwa di dalam bolak-baliknya hati itu, berhentinya, ditetapkannya itu pada kebaikan. Misalnya, sederhana saja, mau bersedekah, sedekah berapa ya? Kadang pertanyaannya sedekah apa enggak, itu aja sudah menjadi bolak-baliknya hati. Kemudian setelah menetapkan aku mau sedekah, sedekah berapa ya? Itu sudah menjadi bolak-baliknya hati. Sekian, kebanyakan tak kurangi. Lalu kemudian hatinya berbolak-balik lagi. Setelah meniatkan diri bersedekah sekalipun, itu masih sekarang apa nanti ya menunaikannya misalnya. Ini berbolak-baliknya hati. Maka saya sering menyampaikan pada sahabat-sahabat yang belum berhaji atau berumroh, atau yang sudah berniat kembali untuk berumroh. Kalau niat itu datang, segera wujudkan dengan mendaftarkan diri untuk berangkat berhaji, ambil porsinya dulu, berjihad agar terpenuhi. Kalau kita bisa beli motor saja, berarti kita juga bisa insya Allah menyisihkan duit untuk mendaftar haji. Demikian pula ketika berumroh, maka kita sisihkan penghasilan kita untuk menabung berumroh. Allah yang akan memenuhinya, dan banyak keajaiban tentang itu yang sudah terjadi dan kami pun mengalaminya. Ketika mencoba menabung untuk berhaji, maka Allah penuhi tabungan itu. Undangan haji kami sebenarnya tahun 2014, pada waktu kami mendaftar di tahun 2006, ternyata Allah percepat hanya dalam waktu 2 tahun, Pak Cas sudah bisa berangkat, dan dalam waktu 5 tahun saya bisa berangkat. Padahal undangannya tahun 2014 pada waktu itu. Artinya sahabatku semuanya, selama ada azam, maka segera tetapkan sebelum dia berbolak-balik lagi untuk kembali, untuk melemah kembali, segera lihatkan azamnya. Termasuk kalau sekarang sahabat berada di sini, sebagian mungkin sudah mendaftar menjadi member Madrasah Baitullah. Forum-forum seperti ini yang diselenggarakan rutin oleh Wonderful Umroh. Bagi sahabat yang belum mendaftar Madrasah Baitullah, azamkan untuk mengikutinya. Kenapa? Bagian dari cara kita melayakkan diri untuk mendekat menjadi tamu Allah, untuk mendekat selangkah lagi, dan lebih dekat lagi ke Baitullah. Dengan kita mempersiapkan diri, mengumpulkan azam kita, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, cara kita menjaga amal ibadah kita adalah mari kita menjaga sholat kita, agar bukan menjadi orang-orang yang lalai dalam sholat. Sholat yang sudah kita lakukan dulu di awal-awal sebelum kita berumroh atau berhaji adalah sholat-sholat yang mungkin sebagiannya ditunaikan, ya tidak dengan yang sebagiannya ditunaikan belum dengan kesungguhan misalnya. Maka sekarang mari kita bersungguh-sungguh menjaga sholat kita, yaitu dengan cara menetapkan diri berazam untuk sholat di awal waktu. Kemudian sholat berjamaah. Kalau laki-laki ke masjid, kalau perempuan kalau bisa ke masjid oke. Kalau tidak di rumah sangat afdal untuk sholat, tetapi usahakan untuk berjamaah. Kemudian melaksanakan sholat rawatib. Kemudian melaksanakan sholat malam. Dan tentu kita berusaha khusyuk di dalam semua sholat-sholat kita.
Apakah kita bisa menjaga, ini jihad banget ya sahabatku, menjaga 40 rakaat dalam sehari. 40 rakaat itu apa saja? Sholat wajibnya 17 rakaat, kemudian sholat malamnya 11 rakaat, jadi berapa? 17 ditambah 11, 28, ditambah 10-nya adalah rawatib yang muakkad, kemudian tambah 2 rakaat sholat duha ya, maka itu jadi 40 rakaat. Kalau ditambah lagi sholat rawatibnya yang ghairu muakkad 12 rakaat lagi, berarti menjadi 52. Masya Allah. Ini jihad yang luar biasa teman-teman ya. Saya juga belum sanggup mencoba, mungkin sehari 2 hari sanggup, besoknya udah bolong lagi, tetapi tetap upayakan, niatkan untuk terus bisa melakukan itu, menjaga sholat-sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah. Dan jangan lupa, selepas kita sholat, berdoa agar sholatnya diterima. Ya, berdoa agar sholatnya diterima, agar sholat ini benar-benar menjadikan kita inna sholata tanha anil fasya'i wal mungkar, menjaga diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, sahabatku semuanya, yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Ya, Masya Allah. Hari ini siapa yang sudah bersedekah? Yang belum bersedekah, silahkan. Kalau bingung mau kemana sedekahnya, mulai dari orang terdekat. Dari mungkin punya orang tua yang membutuhkan, berilah orang tua Anda. Dari kerabat yang terdekat, mungkin kalau seorang istri bisa bersedekah pada suaminya, ya kalau suami kan wajib memberikan nafkah pada keluarga, tapi istri bisa bersedekah untuk suami dan anak-anaknya, kepada tetangganya, depan, belakang, kanan, kiri, siapa yang membutuhkan, dan kepada lembaga-lembaga siswa yang bisa dipercaya, maupun semua jenis-jenis kebaikan yang Allah sodorkan kepada kita. Sedekah. Nabi SAW pernah ditanya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Dan beliau menjawab, yang terus-menerus sekalipun hanya sedikit. Ya, walaupun sedikit, tetapi terus-menerus. Mungkin bisa, kalau di sini ada teman-teman dari komunitas pro-parent madrasah keluarga yang sedang mengikuti coaching dengan saya, spesial saya undang pada kesempatan kali ini, dengan wakaf buku 25.000 per bulan misalnya, sedikit tetapi terus ya, atau per minggu misalnya. Ini sudah bagian dari sedekah. Kemudian bersedekah di dalam keadaan lapang dan sempit, Masya Allah, teman-teman ya. Wahai Rasulullah, ini ada hadis muttafaq alaih. Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya? Dan beliau menjawab, engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai pelit, maksudnya sulit mengeluarkan harta. Saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Dan janganlah menunda-nunda sedekah itu hingga apabila nyawa telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, ini untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Karena harta itu sudah menjadi hak si fulan. Dan harta itu sudah menjadi hak si fulan. Nah, sahabatku, ini beberapa tips tentang bersedekah ya. Ternyata bersedekah itu bukan hanya ketika seorang itu berkelimpahan, duitnya akeh ya. Ternyata sedekah ini pahalanya lebih besar ketika apa? Ketika badannya sudah masih sehat. Jadi kadang-kadang kita melihat orang sakit, udah sakit, sakit berat, baru dia bersedekah. Ya Allah, bersedekah untuk meringankan sakitnya. Apakah itu buruk? Tidak, itu baik. Tetapi kalau kita lagi sehat, lagi sedang tidak punya hajat apa-apa pada Allah, dalam artian kita bersedekah karena rasa syukur, kita bukan karena minta, ya Allah sembuhkan sakitku. Ternyata di sini adalah lebih utama ya. Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai rasa pelit karena masih, aduh ini aku punya uang tapi mau tak pakai modal usaha gitu ya. Nah, tapi kemudian eh, atau hal-hal yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain, mungkin kebutuhan sekunder, tersier ya, itu rasanya sulit sekali mengeluarkan harta. Karena juga karena takut miskin karena mengeluarkan itu, maka dia menjadi lebih utama. Kemudian saat berangan-angan menjadi kaya ya. Kemudian saat dan janganlah menunda-nunda karena ini tidak baik ketika kemudian tidak baik, maksudnya jangan sampai kita ingat sedekah hanya setelah nafas sampai di kerongkongan, karena semua sedekah itu baik pada waktunya, semuanya baik, kapanpun kita bersedekah itu baik, cuma ternyata Allah mengatakan
ternyata Rasulullah menyebutkan bahwa yang paling besar pahalanya, Masya Allah. Semoga kita bisa mendapatkan pahala yang besar tersebut. Nah, di antara bukti bahwa haji mabrur adalah gemar berbuat baik pada sesama. Dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW pernah ditanya tentang haji yang mabrur. Tadi saya sudah sampaikan, jawaban beliau adalah suka bersedekah dengan bentuk merimakan dan memiliki tutur kata yang baik. Jadi rajin-rajin traktir ya teman-teman ya. Jangan minta ditraktir. Jangan sebentar-bentar traktir dong. Kalau bisa ayo aku traktir ya. Nah ini cocok nih ya teman-teman yang suka ngajak makan-makan, yang suka traktir. Karena ini bagian dari bentuk sedekah yang menjadi bukti bagi haji mabrur kita. Jadi sering-sering makan-makan, sering traktir orang ya, sering memberi makan fakir miskin. Nah, yang selanjutnya adalah mendekat kepada Al-Quran. Masya Allah. Salah satu eh, yang bisa memuliakan segala sesuatu adalah Al-Quran. Kalau kita menginginkan menjadi manusia mulia, maka mari kita mendekat pada Al-Quran. Al-Quran dalam berbagai mushafnya, ya ini saya juga pakai di Al-Quran ini format ini. Jadi selalu dekat di sekitar kita Al-Quran, gampang kita raih, hati kita condong untuk gampang membacanya, gampang untuk mentadaburinya, ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah bayanul linas atau penjelas bagi manusia. Dalam surat Al-Imran ayat 138. Hada bayanul linas wa huda wa mau'izatal lil muttaqin. Al-Quran merupakan penjelas bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Kalau kita ingin menggapai derajat takwa, maka satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain adalah mendekat kepada Al-Quran. Itulah jalan petunjuk untuk jalan ketakwaan itu. Dan kemudian Rasulullah SAW pernah memesankan pada kita untuk menjadi orang yang istiqomah. Saya ingat banget hadis ini ketika saya masih kuliah, saya dapatkan dari salah seorang ustaz. Masya Allah ya. La takunu ima'atan. Takuluna in ahsanan nasu ahsanan ahsanna wa in zolamu zolamna walakin wadinu anfusakum in ahsanan nasu antuh saz. Janganlah kalian seperti bunglon. La takunu ima'atan. Manusia itu sangat mungkin terpengaruh oleh lingkungannya sehingga mereka menjadi bunglon. Bila manusia banyak melakukan kebaikan, maka dia juga jadi baik. Dan bila manusia banyak berbuat kejahatan, maka dia pun ikut pula ya berbuat jahat. Tetapi mari, genggamlah erat jiwa-jiwa kalian. Bila manusia berbuat baik, maka berbuat baiklah bersama mereka. Tapi jika manusia berbuat jahat, maka tinggalkanlah kejahatan mereka. Maka disinilah perlunya kita memilih teman-teman yang baik. Memilih sahabat yang baik dan teman yang paling baik adalah Al-Quran. Ya, selain manusia, teman yang paling baik adalah Al-Quran. Makanya kita banyak mendekat menjadi sahabat Al-Quran. Semoga menjadi hamil Quran ya, orang yang membawa Al-Quran. Masya Allah, di dalam dirinya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Aisyah ketika ditanya apa akhlak Rasulullah dan Aisyah menjawab akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Masya Allah ya. Sahabatku semuanya, perbaiki bacaan Quran kita. Dan itu memperbaiki itu dari waktu ke waktu. Diperbaiki lagi. Karena bisa jadi menjadi luntur. Kemudian, tadabburi Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Bukan tujuan kita semata-mata hafal. Tapi untuk menjadikan kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Ya. Kapan itu saya menengok salah satu ustazah saya yang melahirkan. Kemudian saya mendoakan putranya. Saya katakan, Ustazah semoga menjadi anak soleh Qurrata Ayun, yang hafal Quran, yang menjadi ulama. Lalu beliau mengatakan, amin. Eh, Nafian yang lebih penting Ibu, katanya. Masya Allah, saya langsung merasa tertohok bahwa ternyata hafal Quran, menjadi ulama, ahli ilmu, berhaji, berumroh, apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, capaian-capaian yang kita dapatkan, bahwa semuanya itu tujuannya adalah nafian, agar kita menjadi orang yang bermanfaat ya bagi diri kita sendiri maupun bagi manusia yang lain. Ini adalah tujuan yang sangat utama. Baik,
Sahabatku semuanya, dan karena memang hati manusia berbolak-balik, tadi saya sampaikan, mari kita senantiasa berdoa agar hati kita ditetapkan kepada agama Allah dengan doa-doa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan di antaranya, semoga kita bisa menjadi orang yang mewujudkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanaman dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Dan jadikan hati sebagai manusia cenderung pada mereka dan berikan rezeki pada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Dan kita berharap hati kita selalu cenderung kepada tanah suci, kepada Ka'bah, kepada penduduknya, sehingga kita bolak-balik ke sana karena kecenderungan kita untuk terus mendekat ke sana. Dari ayat ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah yang beliau berkata, Allah mewajibkan haji ke Baitullah, di mana Allah menempatkan anak keturunan Nabi Ibrahim, dan Allah menjadikan satu rahasia mengagumkan yang memikat hati, yaitu orang-orang berhaji ke Ka'bah dan tidak ditunaikan terus-menerus, namun setiap kali seorang hamba pergi bolak-balik ke Ka'bah, maka semakin bertambah kerinduannya, semakin besar kecintaannya dan kerinduannya. Ini ada dalam Taisir Karimir Rahman, halaman 427. Menyebutkan kerinduan kepada Ka'bah, selalu meneteskan air mata. Semoga Allah izinkan kita untuk selalu merindu, beribadah di Baitullah, dan itu kita lakukan dengan sekarang kita bersungguh-sungguh menjaga ibadah kita di tanah air dalam berbagai bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah khairan kasir kepada Ustazah Ida Nurlaila atas materi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Monggo untuk para jamaah bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ataupun juga bisa langsung raise hand untuk bertanya. Monggo kami beri kesempatan untuk 3 penanya untuk bisa bertanya pada kesempatan pagi hari ini. Baik, sudah ada yang resen, ada Ibu Sri Wardani. Monggo, mungkin Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya. Monggo Bu Dani. Iya, suaranya belum ada ya, Mas? Nggih, belum ada Ibu. Monggo, Ibu Sri Wardani. Mungkin jika terkendala pada device-nya, Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom seperti itu. Iya. Baik, Mas Aji juga bisa mengirimkan link untuk mendaftar Madrasah Baitullah ya bagi sahabat-sahabat yang menginginkan untuk bergabung di Madrasah Baitullah ini. Silahkan. Atau Bu Dani kalau tidak bisa bersuara bisa diketik aja ya ini ya. Baik, mungkin sambil menunggu dari Ibu Sri Wardani untuk mungkin mengetikkan pertanyaannya atau mungkin sedang coba untuk menghubungkan kembali device-nya agar bisa bersuara. Mungkin dari jamaah yang lain bila ada pertanyaan mungkin bisa disiapkan untuk mungkin bisa dituliskan di kolom komentar di kolom chat yang ada di Zoom.
untuk pertanyaan. Ya, iya teman-teman semuanya, Madrasah Baitullah ini adalah, iya ya, Bu Dani menyampaikan, Mbak suaranya tidak bisa terdengar. Silakan ini Bu Dani di apa namanya ditulis aja kalau nggak bisa menyampaikan ya karena kendala teknis mungkin. Ya sahabat semuanya, Madrasah Baitullah ini adalah salah satu program dari Wonderful Umroh untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin belajar sepanjang waktu ya, sepanjang tahun untuk mendekat kepada eh, Baitullah ya, untuk melayakkan diri, dijemput, diundang oleh Allah menjadi tamu-tamu Allah. Dan bahasan-bahasan kita eh, seputar tentang haji dan umroh. Yang ingin mendaftar bisa eh, menyampaikan di kolom chat, insya Allah nanti akan di follow up oleh admin. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya closing statement aja, ya, Mas host. Iya, monggo Ibu. Jika tidak ada pertanyaan dari para peserta, atau mungkin Baik barangkali ya, dari Ustazah, monggo jika ada closing statement. baik. Sahabatku semuanya, di dalam kita menjalani hidup kita, kita memang senantiasa mengharapkan petunjuk dari Allah SWT. Kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Kita berharap dari waktu ke waktu amal kebaikan kita senantiasa bertambah, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kita berharap agar Allah izinkan kita untuk bisa menunaikan baik rukun iman maupun rukun Islam secara sempurna, sehingga menjadi jihad bagi kita untuk bisa berusaha menunaikan rukun Islam secara sempurna. Ini sejalan dengan pertanyaan dari Bunda Siti Fatimah. Assalamualaikum, izin bertanya, saat ini antrian haji sangat panjang. Ada yang ambil sikap untuk daftar haji tapi nabung untuk umroh, bagaimana menurut Wida? Ya, ya, yang pertama tentu niatnya yang harus diazamkan dulu, yang kuat niatnya ya, yang kuat niatnya bahwa kita akan bisa hadir ke sana, keajaiban akan selalu muncul, akan selalu datang oleh Allah. Bahkan saya mendengar kabar-kabar selenting-selenting bahwa pemerintah akan membuka Haji Plus versi pemerintah, bayar 180 juta langsung berangkat di tahun berikutnya. Alhamdulillah kalau memang ada demikian, teman-teman bisa juga nanti kita akan cek lagi ya apakah benar berita ini. Artinya juga antriannya bisa diperpendek, tetapi tentu membutuhkan dana yang besar ya. 180 juta berdua jadi 320 juta. Tapi Allah Maha Kaya, harus yakin itu dulu ya. Allah Maha Kaya. Terus ingat-ingat, Allah Maha Kaya. Kalau kita berhitung dengan pikiran kita, dengan tangan kita, dengan usaha tangan kita, seberapa uang yang bisa kita hasilkan, seberapa harta yang bisa kita kumpulkan. Tapi Allah Maha Kaya. Terlalu banyak keajaiban-keajaiban, sehingga kisah-kisah menarik tentang orang yang berangkat haji dan umroh itu dari mana-mana, dari rezeki, dari tempat yang tidak disangka-sangka itu selalu ada. Maka wujudkan azam itu dalam bentuk yang konkret ya, wujudkan dalam bentuk yang konkret. Yang pertama niatnya kuat, yang kedua nabung, memang harus menabung. Menabung, sisihkan ada yang untuk haji, ada yang untuk umroh. Ya teman-teman, buat target daftar haji itu untuk dapat seat 25 juta. Kapan itu akan tercapai? Apakah dalam 2 tahun sebulan nabung 1 juta, atau dalam 4 tahun sebulan nabung 500.000 misalnya. Tapi memang kita konkret dan disiplin. Saya pun melakukan itu ya. Untuk mulai menabung sejak tahun 96 saya menabung. Ya, walaupun nggak penuh-penuh juga. Akhirnya barulah di tahun 2006 penuh 10 tahun ya nabungnya. Masih ngontrak pada waktu itu. Masih ngontrak untuk kemudian bisa memenuhi nabung itu dari gaji saya yang hanya 350.000
berusaha untuk nabung, sebagian disisihkan dengan anak 6 dan dengan masih ngontrak luar biasa memang menyisihkan itu butuh satu effort yang luar biasa. Tapi begitu kesadaran itu datang, jangan ditunda nabung. Walaupun mungkin sehari cuma 1.000, 2.000 atau 20.000 atau 100.000 berapapun. Dua celengan ya buat haji dan umroh. Kenapa dua-duanya? Karena kalau kita nunggu haji dengan kekuatan reguler tadi, mungkin 20 tahun, 25 tahun, usia kita bisa jadi sudah nggak nutut, kita nggak tahu usia kita berapa. Tapi dengan berumroh, Anda mendaftar sekarang, itu nanti bulan Agustus sudah bisa berangkat. Insya Allah kalau syarat-syaratnya penuh melalui Wonderful Umroh, kita siap fasilitasi. Mau tahun 2024 ada Umroh Akbar, Insya Allah bersama dengan Pak Ca, eh, dengan harga yang lebih miring, insya Allah juga akan digelar. Mau umroh plus Turki, insya Allah juga ada di bulan Oktober kalau saya tidak salah ya. Mau umroh plus Dubai, pokoknya kita punya program-programnya. Tetapi nabung, ya nabung agar bisa ke sana. Dan umroh ini bisa berulang-ulang. Karena setiap kali kita butuh refresh, teman-teman ya. Saya pernah bertanya pada seorang ustadz, Ustadz, berapa nih sebaiknya umroh itu gitu ya untuk wirawiri ke sana, untuk ngecas. Kata beliau antara 3 maksimal 5 tahun sekali harus ke sana. Maka saya berusaha mewujudkan setidaknya 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali sudah kembali ke sana lagi. Dan sekarang sengaja membuat biru Wonderful Umroh dalam rangka biar saya setiap tahun sekali berangkat umroh. Harapannya begitu. Karena kalau Allah izinkan memfasilitasi sahabat-sahabat semua berangkat berumroh, semoga Allah juga mudahkan bagi kita untuk pergi ke sana. Ini yang kita harapkan. Jadi niatkan yang kuat, lalu menabung, selalu berdoa. Insya Allah Allah yang akan memenuhinya. Ya, ada sahabat saya berumroh karena jalan birrul walidain. Dia punya ayah yang dulu ayahnya itu waktu beliau masih muda menelantarkan beliau waktu masih kecil. Sehingga si sahabat ini sejak SMP itu sudah jadi marbot masjid, biaya kuliah sekolah sampai kuliah, bahkan sampai S2 itu dengan biayanya sendiri ya, dengan izin Allah. Dari dia jadi marbot masjid. Ketika orang tuanya sudah renta, akhirnya dalam perawatan dia, yang dulu dia tidak pernah diragati sekolah gitu ya, itu dia sangat telaten pada ayahnya, pada ibunya, sampai pamannya itu mengatakan, Le, kamu itu anak yang berbakti. Dulu kamu ditelantarkan oleh orang tua kamu, tapi kamu sekarang seperti itu. Ini aku berikan dana pensiunanku untuk kamu berangkat berumroh. Masya Allah ya. Teman saya ini masih nabung tapi belum cukup. Tetapi oleh pamannya, karena pamannya kamu udah ngopeni kakangku, kamu sudah merawat kakakku. Pada itu juga bapaknya si anak ini. Itu dikasih dia dana umur. Padahal pamannya juga bukan orang kaya. Pamannya sudah pernah haji tapi bukan orang kaya. Orang desa biasa. Tabungannya dikasihkan semuanya. Kamu itu suka ceramah kemana-mana, tapi kamu belum ke Tanah Suci, ini berangkatlah ke Tanah Suci. Akhirnya tabungan dia bisa untuk istrinya dan dia mendapatkan uang dari pamannya itu, mereka bisa berangkat berdua. Saya menangis mendengarkan cerita itu. Saya anggap bahwa ternyata pintunya itu bisa birrul walidain. Allah yang melunakkan hati orang lain untuk menyerahkan pada kita hak rezeki kita untuk berangkat ke Baitullah. Bunda Siti Fatimah dan juga semua sahabatku yang ada di sini harus yakin Allah itu maha berkehendak. Kalau Allah kehendaki kita berangkat, tahun ini pun kita bisa berangkat. Ya harus yakin yang seperti itu. Kalau keyakinan itu tidak ada, ya mustahil kita berangkat. Ya, kuat tekad kita, kuat kita menabung, kemudian kuat usaha kita, kuat doa kita, dan kita husnudzon kepada Allah itu penting. Husnudzon kepada Allah. Kalau kita husnudzon pada Allah, maka Allah seperti persangkaan hambanya. Jaga ibadah kita agar doa-doa kita terkabul. Demikian sekaligus sekalian closing statement. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini bagi diri saya sendiri maupun bagi sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, jazakallahu khairan kasih kepada Ustazah Ida Nurlaila atas penyampaian closing statement dan juga sekaligus menjawab pertanyaan nih dari Siti Fatimah. Untuk para jamaah sekalian, bagi yang ingin bertanya mungkin bisa disampaikan di grup saja nih untuk pertanyaannya. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya atau mungkin di grup akan dijawab seperti itu oleh admin ataupun juga mungkin nanti dari Ibu Ida juga bisa menjawab gitu ya, untuk di grup. Kami juga menyampaikan berkaitan dengan informasi bahwa Wonderful Umrah ya, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ida.
di Wonderful Umroh sendiri kami membuka program Umroh Akbar yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2024 dan akan dibersamai juga oleh Ustadz Cahyati Takaryawan dengan biaya 37,5 juta. Kemudian kami juga membuka program Umroh Hemat dengan biaya hanya 25,9 juta yang akan dilaksanakan pada bulan November 2023. Bagi jamaah yang berminat untuk mendaftarkan program-program tersebut, bisa menghubungi admin Wonderful Umroh di grup Madrasah Baitullah. Kami juga membuka jejaring agen Wonderful Umroh bagi jamaah yang berminat untuk menjadi bagian menjadi agen dari kami dari di Wonderful Umroh. Bagi yang berminat juga monggo bisa menghubungi admin Wonderful Umroh di grup WhatsApp Madrasah Baitullah. Oke, mungkin itu saja untuk kesempatan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyiapkan diri, baik itu untuk mungkin umrah dan juga barangkali juga bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita dapat berangkat berhaji. Baik, kita akhiri untuk kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, saya selaku MC pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakumullah. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان.